Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang percaya, kita masih hidup di dalam darah dan daging. Disitulah saudara-saudara, kita tidak mampu untuk hidup secara rohani jikalau kita dibiarkan sendiri. Tetapi puji Tuhan, Kristus bukan saja menebus kita dan mengampuni, menyucikan kita, melepaskan kita dari kuasa dosa. Tetapi dalam tiap-tiap hari, Tuhan Yesus juga telah memberikan Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu adalah roh yang memberikan kita kuasa untuk kita hidup secara rohani di dalam dunia ini. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, setelah kita menerima keselamatan di dalam Kristus, pada saat yang sama itu kita menerima Roh Kudus di dalam hati kita. Saudara, Roh Kudus merupakan metrai bahwa kita, orang percaya, adalah milik Kristus selama-lamanya. Saudara, orang percaya adalah orang yang sudah menerima hidup yang kekal. Namun kita masih hidup di dalam dunia ini. Tuhan tidak meninggalkan kita begitu saja. Jikalau Ia tinggalkan kita untuk berjuang sendiri, pastilah kita tidak mampu hidup bagi Tuhan. Karena dunia ini jahat dan penuh dengan segala macam pencobaan dan tipu muslihat. Saudara, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, Dialah yang menyertai dan menolong kita agar kita dimampukan hidup bagi Tuhan sebagai orang yang sudah diselamatkan. Saudara, mari kita membaca Galatia pasal 5 ayat 16-26. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah saudara apakah yang sangat spesial ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, yang tidak pernah bisa didapatkan oleh siapapun di luar Kristus? Yaitu, saudara, kita menerima Roh Kudus. Saudara, itu adalah hal yang sangat spesial yang Tuhan berikan kepada kita. Mengingat, saudara, manusia tidak sanggup untuk hidup secara rohani. Saudara, ketika Roh Kudus diberikan kepada kita, saudara, itu adalah bukti bahwa kita adalah miliknya. Dan kita adalah anak-anak Tuhan. Dan kita dimampukan untuk hidup secara rohani. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, berjalan di dalam roh adalah satu-satunya jalan di dalam kita menghidupi kehidupan kita di dalam Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudara, sebagai orang percaya, maka saudara dan saya mempunyai dua pilihan. Saudara hidup dipimpin oleh roh, atau saudara hidup secara duniawi. Jikalau saudara hidup secara duniawi, maka saudara bisa melihat buah yang dihasilkannya. Tetapi jikalau saudara
hidup oleh roh atau dipimpin oleh roh, maka saudara menghasilkan buah yang roh hasilkan. Saudara, orang yang dipimpin roh tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara, pergumulan kita dengan keinginan daging bukanlah kita berusaha dengan kekuatan diri kita sendiri bagaimana menghindari keinginan daging. Tetapi saudara, kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena keinginan Roh Kudus bertentangan dengan keinginan daging. Di situlah saudara-saudara firman Tuhan berkata, marilah hiduplah oleh roh. Jikalau kamu hidup oleh roh, maka hendaklah kamu dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup oleh roh atau berjalan di dalam Roh Kudus itulah satu-satunya kehidupan yang dapat kita hidupi di dalam Kristus, yang membuat kita hidup secara rohani. Saudara, di luar itu, saudara dan saya tidak hidup di dalam Kristus. Saudara, ketika saudara dan saya mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka saudara, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita dengan seluas-luasnya. Dan dia memberikan kita kuasa untuk kita mampu melakukan kehendak Tuhan. Saudara, hidup di dalam Roh Kudus, saudara-saudara, tidak pernah terlepas daripada kerinduan kita juga mau mengenal kehendak Tuhan yang terdapat di dalam firman Tuhan. Saudara, itulah tandanya saudara hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, jikalau engkau mengalami kesulitan di dalam menghadapi dirimu sendiri dengan hawa nafsu dan lain sebagainya, saudara, firman Tuhan berkata, hiduplah oleh roh, dipimpin oleh roh, maka engkau hidup rohani, engkau lepas daripada keinginan-keinginan daging. Yang kedua, saudara, kehidupan di dalam roh itu nyata dari buah yang dihasilkan. Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah. Dan saudara, di sini disebutkan buah yang nyata daripada buah Roh Kudus itu. Saudara, kita bisa tahu apakah saya sedang dipimpin Roh Kudus atau tidak. Lihatlah hidupmu. Apakah hidupmu hidup di dalam kasih, yaitu kasih yang tidak bersyarat? Apakah engkau memiliki sukacita dalam hidupmu? Ataukah engkau hari ini sedang tidak bersukacita? Maka engkau harus introspeksi. Apakah ada damai dalam hatimu? Apakah engkau seorang yang sabar? Apakah engkau adalah orang yang murah hati? Apakah engkau menyatakan kebaikan dalam kehidupan ini? Apakah ada kesetiaan? Apakah ada kelemah lembutan? Apakah ada penguasaan diri? Saudara, itu memberikan tanda-tanda apakah engkau dan saya sedang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, orang-orang Kristen yang hidup tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka buah ini menjadi hilang dalam dirinya. Dia menjadi seorang yang kehilangan kasih, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Dia menjadi orang yang sangat tidak sabar. Dia tidak bisa mengampuni orang lain. Dia tidak mampu berbuat baik kepada orang lain, hanya memikirkan diri sendiri. Dia tidak bisa setia dalam apa yang dia kerjakan. Dia tidak bisa lemah lembut kepada orang lain. Dan dia tidak bisa menguasai diri. Saudara, jikalau ada tanda-tanda seperti itu, mari kita bertobat. Mari kita berdoa kepada Tuhan biar Roh Kudus memimpin hidup kita. Saudara, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Roh Kudus, dia akan memimpin kita. Dan saudara lihat hasilnya. Ada buah yang nikmat untuk dinikmati orang lain. Saudara, marilah kita yang hidup dari Roh Kudus. Mari kita hidup dipimpin Roh Kudus. Maka hidup kita boleh memancarkan keindahan Tuhan yang menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Engkau tolong kami sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kami sudah menerima Roh Kudus.
kami hidup di dalamnya, sehingga kami boleh menikmati kebaikan, kasih, kuasa Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.